Keinginan untuk pergi ke Tanah Suci Ruben Onsu akhirnya terwujud hari ini. Setelah beberapa waktu lalu, Ruben Onsu gagal berangkat haji, subuh tadi Ruben bertolak bersama rombongan untuk berangkat umroh untuk yang pertama kalinya. Tentu hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu Ruben sejak dirinya memutuskan menjadi mu'alaf untuk menginjakan kaki dan memohon doa langsung di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa tak sabar ingin segera sampai dan langsung melihat Ka'bah di tengah megahnya Masjidil Haram tentu bergejolak di hatinya. Bahkan hingga tadi pagi saat ditemui tim Star Pro di Bandara Soekarno-Hatta sebelum bertolak ke Tanah Suci, Ruben masih tak menyangka Allah akhirnya memanggil dirinya. Ya senang, bahagia, dan apa ya, yang sesuatu yang gak bisa diceritakan tuh. Seneng yang, tapi kan kita senang terlalu berlebih juga gak boleh gitu. Jadi mengkontrol diri dari kemarin, dan terus banyak kan ada banyak buku panduannya yang saya juga udah dikasih. Jadi di situ saya udah mulai baca terus. Meski menggebu-gebu ingin segera tiba, Ruben berusaha meredam hatinya untuk bisa sedikit menahan rasa rindunya pada rumah Allah tersebut. Tak banyak yang ia pikirkan selain ingin khusyuk dan berdoa langsung di tempat-tempat yang diyakini langsung diijabah. Oleh karenanya, Ruben tak banyak membawa barang-barang selain koper yang berisi pakaian dan kain ihram, serta buku-buku panduan berdoa yang akan dipanjatkannya di Tanah Suci. Ya kayak baju-baju semuanya kan kayaknya nggak terlalu sulit lah ya. Itu tinggal masukin gitu. Jadi kalau persiapan yang udah di itu kayaknya nggak ada, justru malah kayak ini nyantai aja gitu, udah pergi dah. Karena kan tujuannya kan memang ibadah ya, bukannya kalau kita mau holiday kan. Oh iya kalau nggak bisa tidur pasti udah dari 2 hari yang lalu. Jadi gini, apalagi dia 2 hari lagi, ngapain gue repost ya dia ngomong begitu ya. Gue nervous sendiri. Tasbih terus sama Peci kan di sana kan nanti kita berarti kena zuhur asar kan di sana kan gitu. Ya gini aja deh. Jadi buku-buku kecil. Oh, bawang goreng gua ada di tas satu lagi. Ada di tas satu lagi. Kalau ini tas khusus ibadah. Enggak. Ini udah dibilang gua kagak ada beli-beli apa-apaan. Momen umroh kali ini tentu akan dijalani Ruben sepenuh hati, mengingat ini perjalanan ke Tanah Suci yang pertama baginya. Di sana, Ruben akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk terus berdoa dan berzikir. Doa khusus pun tak lupa akan dipanjatkan Ruben selagi berada di tempat yang diyakini dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa khusus mah pasti lah ya, apalagi ini perjalanan saya pertama gitu. Jadi makanya kalau saya sama Hasbi itu saya telepon, ini apalagi, jadi ya udah memang semuanya doa itu kan ada dari kitanya sendiri kan gitu. Jadi apa yang kita sudah persiapkan ya itu yang memang yang udah kita apa yang bisa gitu. Banyak lah harusnya orang kita punya banyak waktu ruang gitu. Kita dari sini ke perjalanan aja, contoh dari sini ke gate, lu punya banyak waktu banget ruang. Kan nggak lu selama jalan kita ngobrol mulu, enggak kan, ada waktu celahnya gitu. Jadi ya selama masih bisa saya berzikir. Wajar rasanya jika Ruben begitu antusias ingin segera menapakkan kakinya di tanah para nabi tersebut. Namun lagi-lagi pengalaman gagal berangkat haji kemarin membuat Ruben memasrahkan pada takdir dan ketentuan Allah. Yang pasti, jika Allah sudah memanggilnya, Ruben akan menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Kalau melihatnya untuk keberangkatan ini ya semuanya pasti pengharapan mudah-mudahan dimudahkan gitu. Dan terus kalau ini ya udah kuasanya Allah gitu. Cuman kan aku berkali-kali tuh banyak yang mesti ini tuh maksudnya tuh lebih ke aduh ini kerjaan, ada rasa keraguan kan yang lainnya. Kapan kan diskusi juga sama Hasbi gitu, ini yang secara ya Islamnya juga udah lebih kuat gitu ya. Terus akhirnya udah insya Allah jalan aja. Beliau banyak bantu untuk mempermudah rasa keraguan saya, ya dijawab sama Allah gitu. Nah tadi udah sempat ngomong tuh aku, kalau doa khusus yang aku belum ada ya. Jadi
entar apa aja yang terlintas di pikiran saya aja sih di sana gitu. Yang penting saya sudah sampai sana aja ya udah alhamdulillah banget gitu ya. Bagaimana proses perjalanan saya kan Allah tahu semuanya. Jadi udah nggak mau ngoyo-ngoyo, memaksa, meminta, menuntut sesuatu, mau ini mau itu, kebanyakan maunya gitu. Tapi kita sendiri sama Allah aja udah ngelakuin lebih dari yang kita minta atau belum itu kan. Jadi saya nggak berani terlalu banyak meminta, tapi saya tetap berusaha mendekatkan diri sama Allah lah. Selain menyiapkan fisik dan mental, Ruben pun sudah menyiapkan tata cara ibadah dan doa saat berada di Tanah Suci. Sebagai orang yang baru saja menjadi mu'alaf, Ruben terus belajar tata cara ibadah dipandu oleh ustadz yang berangkat bersama rombongan umrohnya. Iyalah, ya kan sebisa kita menit, detik ya kita bisa banyak bersyukur, zikir ya itu yang saya pelajari dari teman-teman dan terus juga dari para ustadz juga. Jadi ya alhamdulillah kalau ini kan bisa mempermudah ketika kita lagi di jalan atau aktivitas yang gak terlalu berat kan masih bisa melingkar di jari kita lah. Pasti karena kalau kita udah fokus pengen ke arah yang sudah kita pilihkan ya, yang sudah kita tentukan ya udah belajar dari surat-surat pendek juga udah belajar. Makanya insya Allah sebisa mungkin di sana buku panduannya itu cuman cadangan aja gitu. Selebihnya untuk surat-suratnya insya Allah sudah dihafal. Allah Ustadz. Oke ya, amin, doain dah pokoknya gitu. Dan terus kan saya juga banyak tahu dari ya ada guru ngaji juga yang ngebantuin untuk belajar lafaznya juga kan gitu. Makanya ada waktu break sedikit 2 atau 3 jam ya harus ngisi kegiatan di rumah. Sebelum berangkat umroh, Ruben sudah berpamitan dengan anak-anaknya. Munajat Ruben untuk anak-anaknya tentu tak luput dari daftar doa-doa khusus yang akan dipanjatkan kepada Allah. Jika Allah izinkan mencium Hajar Aswad, Ruben tentu sangat bersyukur, namun dirinya tak mau ngoyo memaksakan agar bisa mencium Hajar Aswad. Tahu, karena kemarin kan saya tukeran jadwal juga sama bundanya untuk ngantar anak. Jadi saya bilang hari ini kan harusnya saya ngantar anak kan, tapi karena pesawat pagi jadi nggak bisa, jadi saya tukeran jadwal. Terus saya ngomong sama mereka untuk ayah pergi, tapi nanti kalau ada ayah udah selesai ibadahnya di sana, ada waktu luang ayah telepon gitu. Dan mereka ngerti banget, mereka support banget gitu. Onyo juga sampai tadi malam masih video call. Insya Allah diusahakan sesuatu. Ruben berharap kepergiannya ke Tanah Suci kali ini berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang selama ini diharapkannya. Namun, kembali lagi, Ruben menyerahkan sepenuhnya kepada Allah mengenai apa yang akan terjadi saat dirinya berada di sana. Yang pasti, Ruben saat ini banyak mengucap syukur lantaran Allah sudah mengabulkan dirinya menjalani langkah demi langkah menuju Tanah Suci dengan ditandai mulai bertolaknya Ruben bersama rombongan umrohnya. Rasa syukurnya kalau dari lisan ya saya cuma bisa bilang ya Allah terima kasih gitu. Cuman kalau rasa syukurnya yang saya lakukan dalam kehidupan sehari, apapun yang saya terima ya itu udah rezekinya. Jadi rasa syukur yang saya lakukan menghindari mengeluh. Untuk pemirsa, terima kasih ya sudah ngikutin perjalanannya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi mudah-mudahan proses perjalanan saya kembali ke Indonesia nanti dan proses perjalanan saya di sana dipermudah semuanya. Amin. Terima kasih semuanya.